banyak sekali ya makanannya. Wow, anak-anak, kalian pernah nggak punya makanan sebanyak ini? Kalau kalian punya makanan sebanyak ini, pasti kalian sangat senang. Tapi sebaliknya bagaimana kalau misalnya kita nggak punya makanan sama sekali? Bagaimana perasaan kalian? Atau mungkin bukan makanan, tapi mungkin kalian pernah membutuhkan seperti peralatan sekolah atau biaya sekolah, tapi ternyata nggak ada. Bagaimana perasaan kalian anak-anak kalau misalnya seperti itu? Apakah kalian merasa sedih atau kalian merasa marah? Nah, anak-anak percaya nggak kalau Tuhan itu sebenarnya sangat memperhatikan kebutuhan kita, dan Tuhan pasti sanggup menyediakan apa yang kita butuhkan, seperti pada cerita Alkitab berikut. Setelah itu, Yesus pergi ke seberang danau Galilea atau danau Tiberias, itu sebutan lainnya. Banyak orang mengikutinya sebab mereka sudah melihat keajaibannya menyembuhkan orang sakit. Yesus naik ke atas bukit, lalu duduk dengan murid-muridnya. Hari Raya Paskah orang Yahudi sudah dekat. Yesus memandang ke sekelilingnya dan melihat banyak orang mendatanginya. Di mana kita bisa beli makanan supaya semua bisa makan? Ia mengatakannya untuk menguji Filipus. Sebenarnya ia sudah tahu apa yang akan dilakukannya. Agar setiap orang bisa makan sedikit, dibutuhkan lebih dari 200 keping perak untuk membeli roti. Murid Yesus yang lain, Andreas, saudara Simon Petrus, berkata, "Di sini ada seorang anak laki-laki yang mempunyai 5 roti dan 2 ikan. Tapi tentunya tidak cukup untuk orang sebanyak ini." Suruh orang-orang itu duduk. di tempat itu ada banyak rumput. Jadi orang-orang itu duduk di rumput. Kira-kira ada 5.000 orang. Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepada Allah, lalu membagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Ia melakukan hal yang sama pada ikan. Lalu mereka semua makan dengan sepuas-puasnya.
Setelah semua sudah kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, Kumpulkan makanan yang berlebih. Jangan ada yang terbuang. lalu mereka mengumpulkan 12 bakul penuh kelebihan makanan dari 5 roti dan 2 ikan yang dimakan oleh orang banyak itu. Melihat keajaiban yang dibuat oleh Yesus, orang-orang itu berkata, sungguh ini adalah nabi yang diharapkan datang ke dunia. Yesus tahu mereka datang untuk memaksa dia menjadi raja mereka. Oleh karena itu ia lalu pergi menyingkir ke perbukitan. Nah anak-anak, kalian sudah menyaksikan bagaimana Tuhan Yesus begitu peduli dan memperhatikan kebutuhan orang banyak pada waktu itu. Tuhan peduli saat mereka kelaparan dan Tuhan menyediakan dengan cara yang begitu ajaib. Sekalipun bagi murid-murid Tuhan Yesus itu mustahil, tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kalau Tuhan memberi apa yang kita butuhkan, Tuhan pasti bisa memberikannya. Nah, jadi anak-anak, ketika kita memerlukan sesuatu, ketika anak-anak merasa kekurangan, membutuhkan sesuatu, berdoalah kepada Tuhan. Karena Tuhan Yesus pasti sanggup menyediakan apa yang kita butuhkan, apa yang terbaik dan tepat pada waktu yang Tuhan kehendaki. Nah, jadi ingat anak-anak, bersyukurlah dengan apa yang Tuhan sudah berikan kepada kamu, baik itu makanan, peralatan sekolah, dan sebagainya. Dan ketika kamu merasa kekurangan, berdoalah kepada Tuhan. Dan percayalah Tuhan menyediakan sesuai dengan kebutuhan kita. Nah anak-anak, ayat cerita firman Tuhan hari ini terambil dari Markus pasal 6 ayat 30 sampai 44. Nah anak-anak nanti bisa baca lagi di rumah. Ayo kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur hari ini kami boleh mendengarkan cerita firman Tuhan. Kami mau percaya Tuhan bahwa Engkau sanggup menyediakan segala apa yang kami butuhkan. Berikan kami hati yang bersyukur untuk segala apa yang Tuhan telah berikan, telah sediakan bagi kami. Dan biarlah kami juga tetap mengandalkan Tuhan dalam segala apapun yang kami perlukan. Karena kami tahu Tuhan kami, Tuhan yang peduli, yang memperhatikan segala kebutuhan kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Nah anak-anak, untuk voice note kita hari ini, untuk kelas 1 sampai kelas 3, voice note-nya adalah Tuhan menyediakan kebutuhanku. Sekali lagi ya, Tuhan menyediakan kebutuhanku. Nanti anak-anak kirim ke wali kelasnya masing-masing ya. Dan untuk kelas 4 sampai kelas 6, voice note-nya adalah sebutkan ayat cerita firman Tuhan hari ini. Sebutkan ayat cerita firman Tuhan hari ini. Kirim juga ke wali kelasnya masing-masing. Sampai ketemu di Voice of Aletheia berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.